STY turunkan pemain pembeda lawan Australia. Momok wasit hantui laga kontra Australia. Deretan kontroversi Qatar sejauh ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelorakan kebangkitan lawan Australia, pemain pembeda jadi senjata kejutan. Usai dikalahkan Qatar secara kontroversial di laga perdana Grup A 15 April lalu, Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho menegaskan tidak mau menyerah begitu saja. Apalagi Timnas Indonesia U23 memiliki target lolos ke babak 8 besar. Oleh sebab itulah, persiapan dilakukan akan lebih baik lagi. Terlebih lawan yang akan dihadapi adalah Australia yang cukup kuat. Sayangnya di laga nanti, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dipastikan tidak bisa menurunkan dua pemainnya yang terkena akumulasi kartu, yakni Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Meski tidak diperkuat oleh dua nama tersebut, namun Sintayong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati oleh Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Bergabungnya Hubner bakal memperkokoh lini belakang kontra Australia. Sementara untuk posisi wingback kanan, ada Fajar Faturrahman. Pahlawan Timnas Indonesia U22 saat menjuarai SEA Games 2023 ini pun diharapkan tampil menjadi pembeda, mengingat Rio Fahmi tampil mengecewakan di laga perdana. Sementara untuk posisi wingback kiri ada Pratama Arhan. Kemudian dua wingback ini bakal menggapi dua gelandang sentral yang diisi oleh Arkan Fikri dan Nathan Joyon. Terbukti Nathan mampu mengatur ritme permainan di laga perdana kontra Qatar meski Garuda Muda bermain dengan 9 pemain. Nathan bahkan sukses menjalankan peran sebagai bek dan gelandang pada laga tersebut. Sementara untuk lini depan, kemungkinan bakal tetap diisi oleh Witan Sulaiman dan bertugas sebagai winger kanan. Kemudian Marcelino di sisi kiri dan Rafael Struijk sebagai ujung tombaknya. Deretan kontroversi Qatar sejauh ini. Pertama, suap dibalik terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Qatar didaulat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2 Desember 2010 setelah bersaing dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Namun yang menarik, jalan Qatar untuk menjadi tuan rumah adalah dengan jalan suap. Qatar pernah mensponsori pertemuan Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF di Angola. Di sana Qatar melakukan presentasi agar anggota Exco FIFA dari Afrika memilih Qatar dalam proses pemilihan. Setelah itu The Sunday Times menerbitkan dokumen FIFA yang menunjukkan bahwa mantan Presiden ASEAN Football Association atau AFC Mohammed bin Hamam berkewarganegaraan Qatar yang juga menjabat sebagai Presiden AFC dari 2002 hingga 2011 telah melakukan suap dengan total lebih dari 5 juta dolar Amerika Serikat. Suap itu diberikan kepada pejabat sepak bola dari berbagai negara untuk memastikan negaranya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tak berselang lama dilansir dari The Guardian, Issa Hayato, Wakil Presiden FIFA dari Kamerun, dan Jacques Anouma dari Pantai Gading dikabarkan menerima suap sebesar 1,5 juta US dollar untuk memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Kedua, jadi tuan rumah Piala Asia Senior dan U23. Ditunjuknya Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia menimbulkan berbagai kontroversi. Apalagi di tengah berkembangnya sepak bola di kawasan ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa FIFA dan AFC tidak memberikan kesempatan untuk menunjuk negara lain yang juga bidding menjadi tuan rumah di event sepak bola ini? Qatar sendiri terpilih di antara dua negara lain yang juga mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, yakni Indonesia dan Korea Selatan. Sementara itu dalam hal ini, menurut Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, mengatakan bahwa Qatar memiliki riwayat apik dalam menggelar event olahraga bertaraf internasional.
Qatar juga disebut memiliki perhatian terhadap detail saat bertanggung jawab menggelar ajang-ajang internasional tersebut. Ketiga, Qatar selalu dibantu wasit. Masih belum lupa ingatan pecinta sepak bola dunia bagaimana timnas Qatar menjadi juara Piala Asia 2023. Secara mengejutkan, timnas Qatar menjadi juara back-to-back dalam gelaran Piala Asia 2023 yang digelar awal bulan lalu. Namun ada sejumlah kontroversi menghiasi timnas Qatar untuk menjadi juara ini, di mana Tomarun selalu mendapatkan keuntungan oleh setiap wasit yang dipimpin. Salah satunya kontroversi yang melibatkan 3 penalti yang diberikan kepada timnas Qatar dalam pertandingan final melawan Yordania. Garuda Muda waspada, momok wasit kembali hantui laga kontra Australia. Fakta menarik datang dari wasit Arab Saudi Majid Mohamed Al-Samrani yang akan memimpin laga timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23, yakni pada Kamis 18 April pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, Majid Mohamed Al-Samrani akan dibantu oleh sejumlah asisten. Lalu bagaimana untuk wasit VAR? Di sana bertugas Ali Faki dari Lebanon, Abdullah Dafer Al-Saher dari Arab Saudi, Nagor Amir Bindor Mohamed dari Malaysia, dan Muhammad Ubid Kadim dari Uni Emirat Arab. Penunjukan Majid Mohamed Al-Samrani langsung mendapatkan respon dari pecinta sepak bola tanah air. Sebab wasit 34 tahun ini pernah memberikan hasil buruk kepada timnas Indonesia U22, tepatnya di final SEA Games 2019. Untuk diketahui pada pertandingan final yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial Filipina 10 Desember 2019, terdapat beberapa kejadian kontroversial. Salah satunya adalah cedera Evan Dimas. Gelandang yang kini merumput bersama PSIS Semarang itu cedera setelah engkelnya diinjak fullback kiri timnas Vietnam U22 Doan Van Hau. Hilangnya Evan Dimas membuat pemain timnas Indonesia U22 bak kehilangan arah. Singkat kata, timnas Indonesia U22 harus kalah 0-3 dari The Golden Star Warriors. Selain itu, Majid Mohamed Al-Samrani juga dianggap tidak tegas dalam memberikan hukuman kepada pemain Vietnam yang mana melakukan tackle brutal kepada penggawa timnas Indonesia U23. Lalu banyak pelanggaran-pelanggaran keras yang dilakukan Vietnam, tetapi tidak diberikan hukuman kartu oleh sang pengadil lapangan. Hal ini membuatnya sempat dikecam oleh publik sepak bola tanah air. Sekarang harapannya, wasit Majid Mohamed Al-Samrani dapat bekerja secara maksimal di laga kontra Australia versus timnas Indonesia.